Halo guys, balik lagi di channelnya Sami Munufo. Yeah, yeah, yeah. Oke, di video kali ini Sami bakalan mereview tentang horor lagi. Jadi saya telah mempunyai 5 video ya guys ya. Video ini adalah video yang kejanggalan, aneh dan menyeramkan ya guys ya. Jadi kalau ketika kita menonton video ini nanti, video ini bakalan benar-benar seram ya guys ya. Mungkin langsung saja kita bakalan lihat videonya dan mereview videonya ya guys ya. Daripada kita lama-lama banyak omong ya guys ya. Seperti apa videonya? Check it out. Oke guys, kita bakalan masuk ke video pertama ya guys ya. Jadi kita bakalan masuk ke video pertama aja, langsung saja kita tonton. Nah, di sini ada di tempat ruang kerja, mungkin orang ini lembur ya guys ya. Jadi dia tuh digangguin sosok jin ya guys ya, tapi nggak nampak jinnya sih. Kita bisa lihat dulu. Tuh, kursinya bergerak guys. Jadi dia sudah merasa aneh ketika melihat kursinya itu sudah mulai bergerak. Ntar untuk penilaian video ini nanti gue bakalan nilai video ini di akhir video ya guys ya. Jadi dia mulai merasa aneh dan dia bingung kok kursi bergerak gitu kan. Tapi anehnya dia ini nggak merasa ketakutan gitu ya. Jadi dia tuh kayak merasa berani gitu kan. Coba kita lihat lagi. Jadi tuh gelasnya itu, cangkirnya itu jatuh gitu guys. Cangkirnya itu jatuh dan dia mulai merasa aneh gitu kan. Tapi dia tetap berani, masih juga berani juga. Dan dia mulai merasa kepusingan dan ada lagi bergerak. Nah, di sini dia mulai kayak menunjuk arah sesuatu, kayak dia itu bilang sesuatu ke arah sesuatu. Mungkin dia melihat sosok lain mungkin kan. Dia itu marah-marah, dia pergi-pergi kayak gitu, dia mau lempar kursi kayak gitu. Dan ketika itu ada apa tuh, kertas atau apa itu, pokoknya mading ya, kayak mading itu bergerak dan dia mulai agak ketakutan kayak gitu kan. Tapi dia tetap duduk dan dia tetap ya kayak gini lah. Nah guys ya, jadi untuk di video ini ya guys ya, gue bakalan ngasih nilai dan kepada kalian video yang seperti ini ya guys ya. Video yang seperti ini banyak sih kejadian aneh yang bergerak-gerak benda seperti ini, memang iya. Tapi menurut dari kita, pikiran kita dari sini kan, orang itu kayak setengah-setengah berani, setengah-setengah penakut. Kalau orang benar-benar berani ya, dia nggak bakalan ini kok, dia nggak bakalan agak terkejut kok. Tapi di sini dia agak terkejut, lalu dia pusing-pusing kayak gini. Walaupun orang kalau memang benar-benar berani, walaupun dia berani, dia bakalan ninggalin tempat itu. Biasanya kayak gitu sih. Kalau orang-orang ada beraninya gitu kan, selesai itu dia bakalan ninggalin tempat itu. Tapi ini dia tuh nggak ninggalin tempat itu kan. Jadi dia tuh merasa santai aja gitu kan. Mungkin dia mungkin seorang paranormal juga gitu kan. Seorang paranormal pun kalau memang kita itu merasa berani dan nggak merasa takut, itu jin atau makhluk halus atau makhluk gaib itu nggak bakalan ganggu kita lagi kok. Apalagi sambil gerak-gerakin mading itu lagi, apalagi kalau kita udah berani, mereka nggak bakalan gerakin lagi. Nah, gue curiga untuk video ini itu video ini adalah editan guys ya. Kenapa gue bilang editan? Bisa aja kok kursi digerakin pakai tali, tarik. Kita kan nggak lihat kan, nggak terlalu jelas kan. Kalau misalkan mereka pakai tali pancing yang bening itu dari bawah mejanya kan tertutup kan, ditarik itu kan udah bisa bergerak tuh kursinya. Dan kemudian lagi gelas itu juga bisa kok, kan harus setengah badan kayak gini kan. Kalau kita goyangkan tempat minumnya itu bakalan jatuh kok gelasnya. Apalagi kayak mading itu tadi kok juga bisa kok digerakin kok. Itu kalau pakai tali aja kok juga bisa kita gerakin kok. Tapi kalau memang bener-bener nih video ini asli kan, memang bener-bener video ini asli diganggu orang, ya bagus kok kalau dia berani kayak gitu kan. Dan karena kenapa di gangguan jin, memang sih gangguannya itu seperti ini ya guys ya. Kalau memang ada penampakan sih ya
nggak terlalu banyak sih penampakannya gitu kan. Tapi untuk video ini sih kalau memang benar-benar asli atau editan kok, ini udah nyaris asli kok, untuk menyerupai gangguan-gangguan dari jin atau setan ya guys ya. Jadi aku kasih kepercayaan untuk video ini cuma 50%, gue masih 50-50 ya, karena melihat ekspresi orangnya itu kayak biasa gitu kan, kayak ada actingnya gitu. Mungkin kita bakal langsung lanjut ke video kedua aja ya guys ya. Oke guys, di video kedua ini guys, kalian bisa lihat ada penampakan Banaspati. Banaspati itu adalah sosok jin bola api ya, sosok jin bola api. Sebenarnya gengs, kalau kalian bisa memperhatikan, benar-benar melihat sosok bola api itu nggak hanya bola api biasa aja, tapi ketika kalian perhatikan, kalau kalian memang sudah bisa melihat dengan mata batin kalian atau melihat dari bawah alam sadar kalian, kalian itu bisa melihat kalau bola api tersebut ada mata dan ada mulutnya gengs. Nah di video ini hanya terdapat bola api, tapi mereka itu merekam dari jauh. Mungkin mereka nggak berani mendekat gitu kan, gitu kan. Tapi untuk video ini kan terlalu gelap nih, tapi bola apinya bergerak gitu kan. Jadi kalau memang ini benar-benar video bola api, mereka ini benar-benar beruntung kok. Dan selamat untuk mereka yang telah mendapatkan video seperti ini gitu. Kalau memang benar-benar asli. Tapi ini juga bisa diedit kok. Gampang kok ngeditnya kan. Ini kan gelap kan. Kalian itu tinggal buat obor besar aja, tapi atasnya bulat kayak gitu. Tiangnya itu kan, kalau kalian mau pakai tiang warna hitam lah kayak gitu kan, warna hitam kayak gitu, kalian pakai baju hitam. Pokoknya jangan nampak lah muka kalian, di gelap-gelap kayak gitu kan memang nggak nampak tuh. Kayak gini kan aja obor itu, kalian puter aja kayak gini, bergerak di sini kan, merekamnya dari jauh juga kan, memang nggak bakalan nampak gitu ya. Kalau mau diedit seperti itu bisa juga gitu kan. Kita harus lebih pintar dari orang-orang pengupload seperti ini ya, kita harus lebih pintar ya. Jadi kita bakalan menguap ini dengan cara editan, dengan pemikiran kita juga, dengan akal dan logika kita juga guys ya. Jadi untuk video ini aku masih belum percaya sih, kalau bentuk-bentuknya oke lah, agak-agak mirip lah kan dengan Banaspati, tapi gue masih agak kurang percaya. Jadi gue kasih nilai 60% aja sih, jadi karena aku masih memiliki rasa keraguan gitu kan. Mungkin kita langsung lanjut aja ke video ketiga aja ya gengs ya. Oke, di video ketiga ini guys, ada video ini yang mengerikan, sosok anak yang ditarik sama hantu ya, jadi sulik sama hantu. Dan video ini pernah masuk deep web juga ya, jadi video ini pernah viral juga gitu kan. Kita nggak tahu sih ini beneran atau editan, tapi kita perhatikan aja guys ya. Jadi anak ini hanya duduk tidur berbaring kayak gitu, dia lagi berbaring. Nah tiba-tiba ada tuh tangannya itu besar banget, narik. Anak kecil seperti ini, kalau kalian melihat tangan besar sama tangan orang dewasa, itu bakalan besar kok. Tangan aku aja dibandingkan dengan anak kecil itu, memang tangan aku bakalan besar. Tinggal aku runcing kayak kuku aja sudah jadi kok, ya kan. Jadi jika kalian perhatikan ini udah ada screenshotannya, kalian perhatikan di sini ada bayangan tangan gitu kan. Tangan itu bisa kalian lihat, tangan itu adalah bentukan. Jadi ya mereka ini, kalau menurut aku sih ini editan sih. Kalau menurut aku, kita nggak tahu juga aslinya seperti apa kan. Kalau memang yang aslinya bisa memberikan keyakinan kepada semua orang, nggak apa-apa gitu kan. Tapi ini pendapat kita kan, pendapat saya juga. Jadi kalian bisa lihat di situ ada bayangan itu tangan. Itu gampang kok kita, kalau kita buat tangan hantu kayak gitu kan, kita kan bisa make up di tangan, tinggal kasih kuku aja panjang kayak gitu kan. Banyak kok yang di film-film horor tangan seperti itu kan gengs. Dan juga kalian bisa lihat ada bayangan kok. Yang gue tahu ya, kalau memang benar-benar ada penampakan hantu seperti itu, biasanya itu nggak ada bayangan gitu, bayangannya itu nggak nampak gitu. Kalau selama aku melihat hantu, selama aku memperhatikan kalau memang dimana keberadaan hantu seperti itu ya gengs ya. Dan itu ada bayangannya juga gengs. Dan kalau ada bayangan, aku juga berpikir ini tangan manusia gitu kan. Tapi ya ada tapinya, mereka membuat video ini udah niat banget gitu kan.
pas mereka narik tuh anak tuh cepat banget gitu kan. Gimana kalau di atas kasur itu kan oke agak tinggi kan, kalau anak itu kena kayu atau kena apa kita nggak tahu gitu kan. Jadi ya pasti anak itu juga merasa kesakitan kok tangannya tiba-tiba tarik atau kakinya tiba-tiba ditarik seperti itu kan guys ya, karena anak kecil kan semuanya organ tubuhnya masih lembut-lembut juga gitu kan. Jadi untuk video ini aku masih belum percaya, aku masih 50-50 juga ya gengs ya. Jadi kita jangan mudah terpercaya dengan hal-hal seperti ini, apalagi sudah masuk deep web juga gitu kan. Berarti video ini sudah diviralkan mereka gitu kan. Jadi jangan mudah percaya, pakailah akal dan pikiran kalian dan logika kalian. Bagaimana sih hantu itu dan bagaimana sih cara editan orang untuk mengedit seperti itu guys ya. Kita bakalan langsung aja lanjut ke next video aja. Oke, di next video ini saya dapat kiriman dari teman saya. Dan di sini ada kejadian aneh di rumah sakit. Jadi ada dua satpam ya, dua satpam itu merasa aneh gitu kan. Jadi ada kedip-kedip lampu seperti itu. Lampunya kedip-kedip seperti itu guys. Dan ada pintu itu, pintu tempat ini ya, pintu tempat apa nama itu? Tempat biasanya ada pemadam kebakaran apa sebagainya, pokoknya situ kan. Biasanya tempat kayak gitu kan. Tiba-tiba lampunya mati, tiba-tiba hidup lagi guys. Dan hidup lagi kalian bisa lihat. Pas mereka buka seperti ini, tidak ada guys, tidak ada apapun kok di sini. Jadi tidak ada apapun yang ada di sini. Jadi mereka juga nggak berani ke gelap-gelap, mereka tutup aja. Dan mereka memberanikan diri kayak gitu, mungkin kayak gitu kan, kayak memberanikan diri. Jadi gengs, untuk di video ini kita pakai lagi akal dan logika kita gengs ya. Kalian perhatikan, lampunya kedip, ketika kedip, buka tutup semakin cepat ya gengs ya. Nah ketika lampunya itu mati, hidup lagi. Lampunya itu mati kan gak berjeda agak lama sedikit kan, habis itu mati, nggak bergerak lagi pintunya. Bisa saja kan ketika lampu itu mati kan nggak nampak apapun kan, orang yang gerakannya itu kabur, ya nggak? Iya kan? Jadi kita pakai akal dan logikanya juga ya guys ya. Jadi kalau untuk kejadian aneh lampu kedip-kedip seperti itu, gue sudah ada pengalaman pribadi aku itu salah satu di hotel di ini ya, di negara Malaysia ya. Pokoknya aku nggak bakal nyebut daerahnya di mana, atau pokoknya di negara itu pokoknya ya. Gue pernah kok kesana kemarin tuh, pernah gue kerja di sana. Dan di hotel itu kemarin itu gue itu membantu orang yang kesurupan gitu, dan tiba-tiba lampu itu kedip-kedip seperti itu. Memang itu kejadian benar-benar ya guys ya. Memang ada kok kalau masalah jin yang bisa mengganggu lampu-lampu seperti itu. Tapi kalau untuk video ini ya, untuk video ini nampak banget kok. Kalau memang benar-benar itu mau kenapa harus mati dulu kan? Kalau mau memang itu benar gangguan dari jin, kenapa jin itu harus mematikan lampu dulu baru pintunya nggak bergerak lagi? Kenapa nggak bergerak, tidak bergerak aja langsung kayak gitu kan? Biasanya kan kalau kejadiannya seperti itu kan. Jadi untuk video ini benar-benar editannya udah nampak ya. Jadi gue nggak mau percaya video ini. Jadi video ini gue percaya cuma 30%. Apalagi ekspresi orangnya kayak biasa-biasa aja, kayak actingnya tuh belum ada rasa takutnya gitu guys. Mungkin kita langsung lanjut aja ke video terakhir guys ya, daripada kita lama-lama gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke video terakhir. Nah di video terakhir ini guys, seorang suami istri dan istrinya ditarik. Kita tidak ada nampak sedikit ditarik ini kejadian di luar negeri. Dan suaminya panik banget dan mengejar istrinya. Dan di dalam itu mereka teriak-teriak ya, kita nggak kelihatan ya, mungkin ini kamera CCTV ya guys ya. Jadi kita nggak kelihatan, mungkin mereka nangis histeris sih kalau gue. Tapi kita lihat dulu, kayaknya dia bisa menyelamatkan istrinya gitu kan. Kita perhatikan aja gitu tuh, istrinya selamat kok, dan mereka berpelukan kayak gitu. Mereka berpelukan. Oke, gue bakalan review video ini guys. Jadi di video ini yang kayak gini guys ya, seorang yang memang benar-benar ditarik tuh yang seperti ini. Kalau menurut gue, memang pernah sih hal-hal yang pernah ditarik kayak gitu tuh.
masuk ditarik itu nggak nampak ya, jadi kita nggak bakalan nampak apa yang narik kita, itu nggak bakalan nampak, nggak akan terekam di kamera gitu kan. Gue pernah kok ditarik sama jin, gue pernah ditarik juga sama jin. Ketika itu gue lagi tidur, tiba-tiba gue tuh kayak merasa mimpi, tapi gue tuh kayak merasa sesak napas, tidak bisa bergerak, dan tiba-tiba ada yang narik dan gue jatuh di gue tidur di kursi gue kan, dan gue jatuh dari kursi tersebut, kayak ada yang narik. Pas gue bangun, gue tuh kayak merasa mimpi, tapi gue beneran di bawah tempat tidur, di bawah kursi itu guys ya, padahal gue tidur di atas kursi kan geng. Jadi untuk video ini nih, gue sih masih merasa ada editannya gengs ya. Karena kenapa gue merasa editannya, ya mungkin ini kamera CCTV kan tapi kita tidak tahu kan apa sih yang mereka lakukan di dalam tersebut kan. Apalagi mereka teriak-teriak, mungkin mereka kan pakai tali kayak gitu kan, ditarik kayak gitu kan, mungkin bisa saja kayak gitu kan, ditarik pakai tali, habis itu ditarik lagi kayak gitu kan. Dan kan kita kan kameranya juga gelap kan, jadi kita nggak juga nampak gitu kan. Pas ketika ditarik, pas sudah jauh ada yang nutup pintu, mungkin kan ada pintunya tuh udah pakai tali, tutup, langsung ditarik kayak gitu kan. Jadi seolah-olah itu ada kejadian aneh gitu kan. Tapi kalau di luar negeri sih sering kejadian seperti ini, sering kok, banyak kok kejadian di luar negeri seperti ini. Sebenarnya gengs, di luar negeri itu makhluk gaibnya itu lebih mengerikan lagi ya guys ya, daripada kita di Indonesia. Di sana itu memang benar-benar lebih mengerikan lagi ya guys ya, karena kita langsung berhadapan dengan iblis yang di sana ya guys ya. Jadi untuk video ini sih aku ada mulai merasa percaya sedikit sih, walaupun aku ada berpikir negatifnya. Tapi untuk video ini sih aku berpikirnya sih memang ada memiliki rasa kepercayaan, karena kenapa, gue juga mempunyai pengalaman seperti ini juga ya gengs ya. Dan pengalaman seperti ini banyak kejadian sama orang-orang di luar sana ya gengs ya. Jadi aku percaya video ini sekitar 70% ya gengs ya. Jadi kalau untuk masalah video ini editan itu sekitar 30% lah aku percayanya kan. Mungkin itulah gengs ya untuk kita review video hari ini. Jika kalian menyukai videonya, silahkan kalian like, comment, dan share ke media sosial kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share video ini agar channel kita ini lebih cepat berkembang lagi, dan kita bakalan menguap orang-orang atau misteri-misteri yang mereka kirim-kirim kemana aja gitu kan, yang mereka post seperti itu. Kita bakalan bongkar itu asli atau bukan gitu kan. Kita bakalan bongkar dengan akal dan logika kita gitu kan. Mungkin itu saja guys untuk video kita hari ini. Saya Sami Munufo, sampai jumpa video saya berikutnya. Bye. Yeah.